masjid nih ya. Bayangin ini Islam, tunjuk aja. Bismillah dalam Islam. Ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Sebagai dai muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan yang ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 9 udah capek nggak perlu ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Next, Real Magazine, Real Action. Jak TV, My TV, My TV. Kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Hampir 10 tahun spa di US itu ngebum bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma beli abstrak. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Tahun 1765. Buah kurma dikelompokkan menjadi 3 golongan utama, yaitu lunak, semi kering, dan kering. Jenis buah ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Setiap 100 gram kurma segar dapat mengandung sumber vitamin C dan energi sebesar 230 kilokalori. Riset telah membuktikan bahwa kurma mengandung unsur-unsur gula yang sangat tinggi hingga mencapai 70%. Juga mengandung 3% protein dan 1% lemak. Kurma juga mengandung unsur potasium dan magnesium hingga buah ini sangat ampuh untuk pertahanan tubuh dari penyakit kanker. Maksud dari kurma mengandung 70% gula, bahwasanya prosentase aliran panas akibat memakan kurma sangatlah besar, sehingga energi yang dihasilkan oleh kurma pun sangat besar. Energi yang terkandung dalam sel-sel tubuh manusia akan memberikan daya dan rasa hangat yang lebih, sebagaimana energi tersebut akan membuat kenyang pemakannya karena kurma memberikan aliran panas yang cukup. Oleh sebab itulah, Nabi Muhammad senantiasa memulai berbuka puasa dengan kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Banyak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana nih tim kesayangannya? Ini baru fans sejatinya Manchester City nih. Manchester City, supporter klub Indonesia. Membangun merek yang kuat, jadikan komitmen bersama, capai pertumbuhan yang sehat. Impian kita pelaku usaha, raihlah top brand, jalan menuju puncak, raihlah top brand.
Terima kasih Kartika Revalia telah membuka perjumpaan kita di dalam Ada Apa Berita Seputar Top Brand di hari ini Senin 22 Juli 2013. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Nah, kita bicara mengenai bulan puasa nih pemirsa. Kalau misalnya lagi puasa atau Ramadan ini kadang orang suka malas gitu ya olahraga. Padahal ini masih tetap penting olahraga. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai olahraga, sekarang juga banyak sekali berterbaran nih namanya fitness atau gym gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda mencoba flashback beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya Anda nge-gym itu pasti langsung terpikir apa ya, salah satu fitness center yang cukup melekat di dalam pikiran Anda. Pastinya pasti Anda terpikir dengan celebrity fitness. Nah, kenapa nih? Memang karena celebrity fitness ini adalah salah satu pelopor dari tempat-tempat fitness yang begitu meluas sekarang di Indonesia, di juga Jakarta dan kota-kota besar lainnya, yang kemudian menjadikan olahraga ini bukan sekedar olahraga tapi menjadi gaya hidup atau lifestyle. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dan juga saya tidak sendirian karena kalau di Seputar Top Brand saya juga bersama kali ini dengan Pak Rahmat Susanta, editor in chief dari majalah marketing Top Brand. Apa kabar Pak Rahmat? Baik Mbak Lulu. Baik, sehat juga ya? Sehat. Selalu setiap olahraga rutin juga nih kayaknya nih ya Pak Rahmat ya? Pasti. Walaupun hujan. Iya, walaupun hujan tetap semangat ya. Semangat. Ya, dan sudah bergabung bersama kita Pak Hendra Nugraha, VP Branding dari Celebrity Fitness. Apa kabar Pak Hendra? Sehat. Sehat selalu sekali. Ya, pastinya ya. Baik Lulu. Dilihat dari posturnya sudah terlihat banget. Saya jauh beda Pak Rahmat. Iya nih, kalau kita bicara mengenai olahraga, sekarang olahraga bukan lagi menjadi hal yang sekedar olahraga, sekedar senam atau segala macam, tapi sudah menjadi gaya hidup. Betul. Tapi kita lihat juga perkembangan fitness center begitu banyak sekali di Indonesia. Tapi dari sisi Pak Hendra sendiri melihatnya bagaimana sih persaingan di dunia fitness center ini? Persaingan dunia fitness center itu sendiri dalam sisi hal bisnis sebetulnya saat ini sangat sehat, dan saya bisa melihat sangat luar biasa kompetitif. Ya. Dan market yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita bicara dengan Jakarta, itu masih sangat luas. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti negara tangga seperti Thailand, Vietnam ataupun Singapura, itu jumlah pusat kebugaran itu mereka masih jauh di atas kita. Ya, jadi kalau untuk Indonesia ya Pak, untuk Jakarta saya sebutkan sekali lagi, itu masih sangat marketnya sangat luas. Ya. Nah, saya bisa bilang kalau celebrity fitness salah satu sebagai pionir yang mendobrak paradigma fitness itu membosankan. Fitness itu cuman itu aja, gitu aja, keringet doang keluarnya. Harus orang berotot. Iya, harus yang berotot gitu. Kita ke fitness center kan, six pack gitu ya. Orang kurus kayak saya melihat masuk ke fitness center kayaknya takut. Nggak pede langsung ya. Akhirnya kita ingin rubah hal itu. Kita berhasil di tahun 2003 kita masuk, itu pertama kali. Makanya kita masih bisa dibilang, alhamdulillah sampai sekarang market leader, tapi juga pionir memang betul. Jadi kita rubah mindset orang untuk berolahraga itu tidak harus membosankan, tidak harus terlalu serius untuk kesehatan, dan tidak kemudian jadi bodybuilder badannya ya. Tapi dengan cara yang fun. Di tempat yang fun juga. Ya, itulah di celebrity fitness. Ya, kalau dilihat dari sisi namanya sih, kenapa sih waktu itu dipilih namanya Celebrity Fitness? Celebrity Fitness. Iya, apa maksudnya buat selebriti gitu, atau biar kan kalau selebriti selebritas ngetop, akhirnya benar ya dapat top brand juga ya, ngetop juga. Betul. Suatu hal yang paling penting, aku setuju banget kayaknya dengan acara malam ini, itu brand. Ketika kita memilih nama, sangat penting kita harus menciptakan satu nama yang kita bilang namanya harus seksi. Harus seksi dan langsung ketika disebut langsung ada di pikiran orang. Selebriti, siapa sih yang nggak mau jadi seperti selebriti? Mereka they look up to celebrity. Mereka melihat selebriti itu wah seru ya. Mereka selalu menjadi pusat perhatian. Ya, pasti dia akan selalu di-treat dengan treatment yang luar biasa. Dan kita ambil nama itu, pertama dari sisi brand adalah sangat lekat, sudah sangat lekat di benak masyarakat. Selebriti sangat positif, sangat positif, dan orang ingin seperti selebriti pastinya. Tidak harus ingin digosipkan terus secara ini banyak sekali selebriti, tapi ingin orang juga senang diomongin ketika jadi masuk celebrity fitness kan? Jadi kita pertama ingin ketika member kita itu datang ke celebrity fitness, they are feeling like celebrity. Rasanya seperti seorang selebriti. Wah, kenapa? Disambut oleh staf kita yang ramah. Layaknya seorang raja. Seperti ada red carpet begitu ya. Semua. Ketika masuk, suasana menyenangkan. Ini kayaknya sepertinya selebriti ini selalu dunianya menyenangkan seperti itu. Ketika mereka latihan, wow, alat-alatnya luar biasa yang
paling terkini gitu loh Pak. Kelas-kelasnya banyak, bisa pilih apapun. Nah, ketika selesai berolahraga, selesai dia nge-gym di Celebrity Fitness, akan selesai dan pulang feel like celebrity. Segar, sehat gitu ya, seperti fresh. itu. That's the filosofi daripada Celebrity Fitness itu sendiri. Menariknya ini merupakan salah satu merek lokal Indonesia ya. Ini lokal, ini lokal. Bangsa ya, ini Unik betul Pak. unik betul ya. Iya, jadi kalau memang hampir 90% bilang ini selalu. Celebrity Fitness itu itu dari luar. Mana ya? Orang menyangka ini franchise gitu dari luar ya. Franchise dari mana? Oke, saya selalu jawab dengan bangga walaupun di Indonesia ataupun di luar negeri selalu bilang ini adalah produk asli Indonesia. Gitu. Kenapa namanya celebrity? We have to be honest, harus jujur. Untuk penetrasi ke market harus ada nama itu seksi sendiri. Mau nggak mau market di Indonesia masih sedang hal-hal yang kebawa ke sana. Ya. Tapi fine ya Pak ya, untuk awalnya untuk membuat ke arah situ dulu, saya pikir nggak masalah. Artinya kan untuk membuka atau mengubah mindset masyarakat gitu, bahwa olahraga ini boring, membosankan, capek, lelah. Nah itu kan cukup sulit juga. Cukup sulit. Jadi dengan nama selebriti itu sendiri, ya memang mau nggak mau kita harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan market itu sendiri. Market masih ingin mendengarkan namanya agak sedikit berbau ke sana, agak sedikit berbau selebnya itu sendiri. Dengan nama selebriti, boom, langsung dapet. Dan konotasi funnya kalau saya. Funnya itu dapat. Betul. Unsur yang sangat kuat musiknya juga ngebeat kalau ngeliat itu. Waduh ini kayak tempat dugem. Jadi nggak ada kekhawatiran yang kita inginkan untuk mereka yang misalnya gemuk banget ataupun kurus. Ketika mereka udah punya niat mau merubah, mau transform dirinya untuk lebih sehat. Ketika mau masuk sebuah fitness center, amat disayangkan ketika dulu itu mereka masih terintimidasi dengan badan yang besar, yang luar biasa berotot gitu. Kalau yang cewek mesti harus kurus banget seperti itu. Tom Raider ya. Benar. Nah itu yang ingin kita hapus dari benaknya mereka. Karena justru mereka yang belum pernah ke fitness itu sendiri adalah market terbesar dalam industri fitness center itu sendiri. Nah, betul. Menarik sekali ya. Dobrak. Dan nanti juga ingin menceritakan bagaimana kemudian tadi prosesnya di Indonesia sendiri sudah 23 mau 24 ya. Dan sudah juga berkembang ke luar negeri ya. Prosesnya ini bagaimana? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 021 5155111. Kami kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Hampir 10 tahun spa di US itu ngetumbang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma beri abstraktif. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Sebagai dari muda, kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 sekawan yang ada 3.000 anak nggak ya? Enggak. Oh enggak. Kekerasan yang dialami oleh anak di dalam rumah. Pulang malam karena macet sampai jam 10 udah capek nggak mau ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Dia udah 10 juta tetap aja. Kok kayaknya kurang aja. Silmi, ini kan masjid nih ya. Ini Islam, tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum. Perbedaan jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buah itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi sebenarnya udah bagus kalau di harus blender. ada blender, bukan jus. Fitness tuh yang kalau ngikutin sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. mungkin gua nggak cukup pintar untuk tahu sedetail itu gitu. Tapi artinya asal kandungan empat sehat lima sempurna. Yang ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan ada Pak Berita seputar Top Brand dan kami juga mengundang partisipasi Anda di telepon 0215155111. Kita masih membicarakan mengenai rahasia sukses para pemegang Top Brand Award dan kali ini bersama dengan Celebrity Fitness. Nah tadi kita bicara mengenai Celebrity Fitness saat ini di Indonesia sudah hampir 24 ya. Dan memang pionirnya di Jakarta kota besar, tapi sekarang juga sudah berkembang ke negara-negara tetangga ya, di Malaysia, Singapura dan India juga ya. Nah ini bagaimana perjalanannya nih sampai di Indonesia sendiri dari mulai satu tempat bisa sampai 24 terus kemudian mengembangkan sayap ke keluarnya bagaimana ceritanya? Iya, berawal memang dari studi market itu dulu, studi pasar yang sangat penting ya Pak. Sebelum kita masuk seperti apa sih sebetulnya fitness yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta pada saat itu. Saya sendiri kebetulan dulu anggota salah satu fitness center yang saya bilang konservatif gitu ya. Ya akhirnya kita mendapatkan hasil yang fitness itu tidak seperti yang saya bilang tidak harus membosankan, harus menyenangkan. Dimana orang untuk ke fitness itu nggak malas lagi, malah mereka yang tunggu-tunggu. Mereka tunggu. Jadi kecanduan ya, kecanduan. Ya. Karena kalau udah ke tempat fitness akan menyenangkan. Oleh itu kita melakukan beberapa survei di tempat beberapa mall di Indonesia. Karena kita salah satu uniqueness-nya pada saat itu adalah berada di pusat perbelanjaan. Ya, jadi sebetulnya Celebrity Fitness hadir tuh hanya dengan menerapkan konsep 4P marketing yang sangat sederhana itu sendiri sebetulnya Pak. Dari mulai produk kita sudah ada fitness center dan produk itu pun harus berbeda. Kita harus cari tempat yaitu place. Kita cari di mall. Akhirnya kita dapat setelah kita mempelajari beberapa tempat yaitu di EX dulu. EX di awalnya ya. Setelah itu harga seperti apa? Ini salah satu kunci juga. Dulu kita kalau mau jadi salah satu anggota fitness harus mengeluarkan uang tahunan yang puluhan juta, uang depan lu berapa juta, sekarang nggak usah lagi, dan bisa dicicil lagi. Itu salah satu dobrakan juga dalam pembiayaan untuk fitness center. Akhirnya mereka tidak harus langsung di depan 1 tahun, kita ringankan, dan bagaimana promosinya itu sendiri. Kita harus melakukan promosi karena kita nggak ada yang tahu siapa Celebrity Fitness di tahun 2003 itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip itulah yang kita pakai, Pak. Akhirnya kita coba kita bikin kayak seperti pameran, hanya jualan konsep, belum ada tempat. Belum ada tempat. Itu luar biasa. Di tahun 2003 di bulan Agustus, September, Oktober itu hanya jualan konsep. Tapi saking uniknya konsep Celebrity Fitness itu sendiri, akhirnya mereka membeli. Padahal belum jadi. Dan kita berada di tempat satu pusat perbelanjaan yang cukup prestis, di mana mereka sudah tahu kalau sudah buka di situ kelasnya seperti apa ya Pak ya. Akhirnya sebelum kita buka kita sudah punya 5.000 member. Itu prestasi yang luar biasa. Belum dibuka belum ada tempat ya. Belum ada tempat. Belum ada tempat sudah 5.000 member. Jadi bulan Februari 2004 klub itu sendiri yang di EX dibuka. Ya, ketika melihat animo yang luar biasa, tentu sebelum dibuka